Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sabila, saya dari kelas PAI 4E. Saya akan mempresentasikan mata kuliah materi PAI SMP yang berjudul Menatap Masa Depan dengan Optimis, Ikhtiar, dan Tawakal. Pembahasan pertama yaitu pengertian optimis. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji atau akhlak karimah yang harus dimiliki seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita agar senantiasa memiliki sikap optimis. Sebagaimana hadis tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatus sholihatu yasmauha ahadukum, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau apa yang dimaksud dengan rasa optimis. Beliau bersabda, yaitu kalimat yang baik sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ada cara mengembangkan rasa optimis. Yang pertama, mempunyai sikap lahiriah yang membuktikan betapa besar rasa percaya terhadap diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan diri sendiri dengan cara memperbaiki cara berbicara dan bersosialisasi. Yang ketiga, mengembangkan diri sendiri dengan bersikap seimbang. Dan yang terakhir, mengembangkan diri sendiri dengan bersikap jujur. Selanjutnya ada ciri-ciri optimis. Salah satu ciri orang yang optimis adalah ia memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang serta pada saat melaksanakan suatu pekerjaan. Orang yang optimis mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Ciri lain dari orang yang optimis adalah melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Sebaliknya, orang yang pesimis melihat segala sesuatu sebagai kegagalan dan ketidakmungkinan. Orang yang optimis biasanya ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan mudah untuk tersenyum. Pembahasan kedua yaitu ada pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang punya keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan tersebut terwujud. Di sini ada contoh-contoh ikhtiar. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha rajin belajar. Yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan bekerja. Dan yang ketiga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Selanjutnya ada manfaat ikhtiar. Yang pertama, terhormat di hadapan Allah dan umat manusia. Yang kedua, merasakan kepuasan batin karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Yang keempat, dapat berhemat karena merasakan susahnya kerja. Dan yang kelima, tidak menggantungkan orang lain di dalam hidupnya. Pembahasan yang ketiga yaitu pengertian tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya saat menghadapi ulangan, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kamu pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha yang kamu kepada Allah. Menurut Abu Zakaria Ansori, tawakal ialah keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain. Sifat yang demikian itu terjadi sesudah timbul rasa percaya kepada orang yang diserahi urusan tadi. Artinya, ia betul-betul mempunyai sifat amanah atau terpercaya terhadap apa yang diamanatkan dan ia dapatkan, memberikan rasa aman terhadap orang yang memberikan amanah tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri tawakal. Yang pertama, mujahadah, orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, bersyukur. Selanjutnya ada manfaat tawakal.
Yang pertama, dijamin kemudahan dunia dan akhirat. Yang kedua, mudah beradaptasi dengan masalah apapun. Yang ketiga, tawakal dapat mempertebal iman dan tidak mudah putus asa. Dan yang keempat, Allah akan mencukupkan rezeki kepada hambanya. Sekian presentasi yang saya paparkan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.